adanya suluk cengkir ini merupakan sebuah pilihan yang bisa ditolak, dan ini merupakan solusi yang paling mudah untuk generasi yang bingungan. Kalau dari Gus Hakim, mungkin selama ini ada hambatan-hambatan yang mengganjal, Gus. Mungkin mau berjalan ke depan ada kerikil, mau ke belakang ada batu gitu, Gus. Ke kiri ada kali, ke kanan ada jurang. Ketika kita ditanya bagaimana kemudian saat kita menghadapi hambatan, kiri kanan bawah atas, ini posisi yang sangat enak. Posisi apa nih, Gus? Posisi anget. Oh. Karena dikempit kiwa tengen disor dhuwur. Makanya sejatinya pola pikir kita dibuat enjoy saja. Panas katakan panas, dingin katakan dingin. Hambatan biarlah hambatan. Bagaimana? Ya kita singkirkan. Sama dengan pertanyaan, saya ketika ngantuk harus ngapain? Ya mimi kopi. Jadi hambatan itu merupakan hal yang biasa. Ya istilahnya gitu, itu kemudian menjadi seleksi alam. Kalau memang kita cengkir, ya terjang saja. Kalau semisal ingin sesuatu, kemudian ada hambatan, ya kita harus lalui hambatan tersebut. Masa kalah sama biksu Tok, 1000 rintangan menuju kitab suci. Kita sudah ada kitab suci, gak diraih sama sekali. Lah ini yang berbahaya. Akhirnya saat hambatan itu ada, kita diposisikan di sebuah posisi yang sangat anget. Maka ketika sesuatu terlalu panas kita dinginkan, ketika sesuatu terlalu dingin ya kita hangatkan. Hambatan itu merupakan sebuah ujian agar kita nanti bisa naik tingkat. Kalau nggak ada hambatan, saya rasa ini bukan kehidupan, karena kehidupan hubungannya dengan hambatan. Saat satu masalah selesai akan muncul masalah yang lain. Jadi ketika ada orang mempermasalahkan masalah, jangan-jangan orang tersebut menjadi masalah. Atau kita sendiri masalahnya. Nah, bahaya gitu. Jangan, daripada kita nanti jadi masalah, kita permasalahkan saja orang lain, atau orang lain kita beri masalah, kan begitu. Makin orang tersebut bingung, makin orang tersebut cerdas. Jadi salah satu tolak ukur kecerdasan seseorang adalah ketika dia mampu bingung terhadap sebuah perkara. Tapi gini, Gus. Kalau saya bingung terus melangkahnya ini gimana? Kan bingung, gak jalan-jalan, Gus. Bingung, dipikir bingung. Lah inilah solusinya cengkir. Kalau ada orang bilang, saya ini kok selalu bingung. Loh, kamu bilang selalu bingung, saya juga bingung. Kan? Menghadapi orang yang bingung, kita juga ikut bingung. Ya ketika ada orang tanya, saya ini bingung harus melangkah kemana? Emang kamu bisa melangkah? Kan dijawab itu aja. Bisa melangkahkan, kalau bisa melangkah, jalan saja. Nanti kalau bingung lagi, jalan lagi. Sampai kebingungan itu akhirnya hilang. Jadi munculnya kebingungan itu karena tidak ada orientasi. Makanya kita kembali pada sesuatu yang sangat sederhana. Peran manusia harus berkhidmat. Indonesia surplus yang minta dilayani, minus yang mau melayani. Semua minta dibayar, nggak ada yang mau membayar. Ini kan kehidupan tidak imbang. Makanya untuk menyeimbangkan generasi muda ini mestinya paham bahwasanya kita punya kewajiban untuk melayani sesuai dengan tri bakti yang di tri itu loh, Trimurti apa itu yang di Trisula. Avatar sampean ya. Tridharma perguruan tinggi sendiri. Kita tahu bahwasanya di situ ada tentang salah satunya adalah pengabdian. Makanya apa istilah yang ada itu mestinya kita pahami dan benar-benar ditanamkan dalam diri supaya nanti tidak menjadi sebuah anekdot sekolah ini tanda kita pernah masuk. Belum tentu pernah belajar. Datang, tidur, pulang. Ini kan kemudian menjadi masalah. Sudah datang, tidur, pulang, bayar lagi. Itu yang setidaknya. Itu kan beralih tempat tidur. Nah, maksud saya seperti itu. Tidur kok ngoyo-ngoyo, kan begitu ya. Nah, makanya itu adanya suluk cengkir ini merupakan sebuah pilihan yang bisa ditolak,
Dan ini merupakan solusi yang paling mudah untuk generasi yang bingungan. Sudah jalan saja, sudah mau jalan bagus. Karena ketika dia bingung terhadap sesuatu, bisa jadi dia tidak dibingungkan orang lain, dia bingung terhadap dirinya sendiri. Ngapain hidup sekali kok bingung? Nah, itu buat mudah seperti aja mas. Nah, kalau saya seperti itu, hidup sesekali jangan banyak pusingnya. Karena tanpa pusing sudah pusing sendiri kan begitu. Ya itu kira-kira dari saya demikian tentang pertanyaan jenengan yang bagaimana ketika ada hambatan. Kalau tips-tips agar bisa bersuluk cengkir ini gimana Gus? Nah, kalau dari saya secara sederhana bagaimana kita ingin bersuluk cengkir, saya itu punya seorang sahabat namanya Ali Zuri Al-Bukhari. Beliau ini adalah, kalau saya kisahkan ya, beliau ini orangnya bingungan. Padahal yang pengusaha nah, beliau ini pengusaha tumbuhan yang sukses. Tumbuhannya yang sukses, dianya tidak. Ini semua yang tumbuh itu dia ya. Yang tumbuh itu tumbuhannya mampu panen. Yang yang merawat tanaman ini tidak segera panen kan begitu, tidak panen-panen. Lah, dia ini pernah satu waktu bilang, yang penting melaku. Nah, bahasa cengkir itu lebih mudah adalah yang penting melaku. Nanti biarkan proses ini yang juga ikut membimbing. Guru sejati itu bukan hanya orang lain, tapi salah satunya guru sejati adalah diri kita sendiri. Kalau kita cari saran, 1000 pun kurang. Caranya mudah, sampai tinggal tanya, ya apa urip iki? Sampai tahu wong sewu, semuanya akan menjawab. Tapi kemudian yang dipakai yang mana? Inilah kemudian letak tentang peran guru sejati dalam diri adalah ketika kita memutuskan sebuah pilihan. Yang penting melakukan. Kecengi pikir, yang penting melakukan. Nah disitulah dinamika kehidupan akan tampak. Ada kalanya turun, ada kalanya naik. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Di bawah kok keram. Nah, begitu ya. Kalau di atas tuh? Di atas kok juga kemeng. gitu. Itu kira-kira tips dari saya itu sederhananya demikian. Kadang ada orang yang suka di atas. Kalau ada orang suka di atas, ada juga yang suka di bawah. Lupa turun. Apa jenenge suka naik lupa turun kan begitu. Inilah model, makanya dengan berbagai model orang seperti ini itu adalah merupakan bentuk ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang ruwet, manusia yang tidak ruwet, semuanya adalah ciptaan dari Allah. Makanya sebagai umat muslim kita mesti punya jiwa rifqun atau jiwa welas asih terhadap sesama. Gak ada yang tahu, bisa jadi mereka yang ruwet akan menjadi lurus dan bisa jadi mereka yang lurus suatu saat akan menjadi ruwet. Inilah kemudian memahami batas diri. Yang penting melakukan. Gitu. Kalau dari saya itu sederhananya demikian. Mungkin